Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novitasari dari Tebio 4A akan menjelaskan materi tentang segmentasi dan blastulasi. Nah, jadi kita harus tahu apa itu segmentasi. Nah, segmentasi adalah suatu proses di mana zigot membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh sel kecil yang disebut dengan blastomer. Nah, proses ini dia berlangsung secara mitosis. Ada beberapa ciri-ciri umum dari pembelahan zigot. Yang pertama itu adalah terbentuknya zigot yang multiselular. Nah, yang kedua itu tidak terjadinya pertumbuhan. Yang ketiga, bentuk umum embrionya tidak berubah. Yang keempat, tidak terjadi perubahan kualitatif dalam komposisi kimia telur. Yang kelima, bagian-bagian sitoplasma telur tidak terjadi perubahan posisi secara menyolok. Dan yang keenam itu adalah rasio inti sitoplasma yang pada permulaan pembelahan sangat tinggi, tetapi pada akhir pembelahan rasionya menjadi seperti terdapat pada sel somatik biasa. Tipe-tipe telur berdasarkan pola segmentasi. Yang pertama itu ada pembelahan radial holoblastik, nah di mana blastomer-blastomernya terdapat pada bagian kutub anima telur, terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif. Lalu pola blastomernya adalah radial simetris dan pembelahannya terdapat pada echinodermata dan amphioxus. Yang kedua ada pembelahan spiral holoblastik. Nah, di mana pembelahannya ini orientasi spindel mitosis bukan tegak lurus dengan sumbu anima vegetatif telur, tetapi orientasinya adalah miring, sehingga blastomer-blastomer yang lain. Contohnya itu ada di Annelida, Turbellaria, dan semua jenis moluska kecuali Cephalopoda. Yang ketiga itu pembelahan bilateral holoblastik. Nah, di mana 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Nah, biasanya dijumpai pada Ascidian atau Tunicata dan Nematoda. Pembelahan rotasional holoblastik. Pembelahannya membentuk rotasi dengan ciri-ciri waktu pembelahannya relatif lambat dan orientasi blastomer-blastomernya sangat khas. Lalu pembelahan rotasional holoblastik ini dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia. Pembelahan diskoidal meroblastik. Nah, pembelahan ini berlangsung pada blastodix yang terdapat pada kutub anima telur, sedangkan yolknya tidak turut membelah. Pembelahan ini dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahan superficial meroblastik. Nah, pembelahan ini inti zigot berada pada bagian tengah telur yang membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan ini dia dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Selanjutnya macam-macam blastula. Nah, itu yang pertama stereoblastula. Blastosolnya sangat kecil, blastomernya sedikit tapi besar, dan merupakan hasil dari pembelahan spiral, contohnya pada beberapa moluska. Yang kedua ada zoeloblastula, nah di mana blastulanya berbentuk bundar, memiliki ovum tipe homolesotal dan mediolesotal. Sel penyusunnya terdiri dari blastomer yang ukurannya sama besar dan umumnya mempunyai blastosol. Amphiblastula, nah dibentuk struktural oleh 2 tipe blastomer berbeda. Contohnya ada amfibi yang mengandung 2 tipe sel, yaitu micromers dan macromers. Selanjutnya ada discoblastula, nah di mana blastulanya berbentuk gepeng seperti blastula cakram dan dia berasal dari telur telosital yang mengalami pembelahan meroblastik. Periblastula, nah periblastula ini dia ditemukan pada jenis serangga dan merupakan tipe telur sentrolesital. Selanjutnya dia juga tidak mempunyai rongga. Nah, yang terakhir yaitu ada blastosit. Nah, di mana blastosit ini ditemukan pada mamalia dan terbentuknya blastosol dan terdapat 2 macam sel, yaitu trophoblast cell dan formative cells.